Izinkan aku mengenalmu, mengikuti jejak langkahmu, mengharap syafaatmu di saat kami kembali ke ilahi Rabbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Senantiasa berdoa untuk teman-temanku semua. Semoga Allah memberikan banyak bimbingan. Semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan demi kemudahan kepada teman-teman dalam melaksanakan aktivitas ilmu dan amal soleh. Kali ini Walid Ilham akan bertutur kisah tentang penyebab siksa kubur. Kisah ini diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dia berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam melewati 2 kuburan. Lalu Rasul bersabda, sesungguhnya keduanya ini disiksa, dan tidaklah keduanya disiksa dalam perkara yang berat untuk ditinggalkan. Yang pertama, dia dahulu tidak menutupi dan membersihkan dari buang air kecilnya. Adapun yang lain, yang kedua ini, dia dahulu berjalan melakukan namimah. Namimah itu adalah adu domba. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengambil sebuah pelepah kurma yang basah, lalu membaginya menjadi 2. Lalu Rasul menancapkan 1 pelepah pada setiap kubur tersebut. Para sahabat yang bersama Rasul bertanya, "Wahai Rasulullah, kenapa Anda melakukannya?" Lalu Rasul Shallallahu alaihi wasallam menjawab, semoga Allah meringankan siksa keduanya selama pelepah kurma ini masih basah atau belum kering. Kisah ini ada dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Teman-temanku semua, Masya Allah, begitu indahnya ajaran agama kita. Bahkan urusan yang sifatnya membuang kotoran dari dalam diri kita, buang air kecil misalnya tadi, itu bagian cara kita untuk mudah masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Namun di sisi lain itu juga penyebab kita bisa mendapatkan siksa kubur. Karena apa? Karena bisa jadi saat kita buang air kecil, kita tidak membersihkannya dengan maksimal, atau bahkan kita hanya sekedar buang air kecil tanpa berpikir untuk membersihkannya. Itulah mengapa dalam Islam kita diajarkan untuk bersuci atau taharah. Begitu pula ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita diajarkan untuk tidak mudah untuk mengadu domba, yang membuat satu orang dengan satu orang yang lain justru malah bertengkar diakibatkan adanya lisan adu domba kita. Semoga Allah melindungi 2 hal ini dalam kebaikan kita, senantiasa bersuci selepas buang air kecil dan menjaga lisan supaya tidak mudah mengadu domba. Sampai jumpa di serial kisah Walid berikutnya. Assalamualaikum.